Senja itu, Rian, 27 tahun, yang berencana memancing di sungai terpencil dekat hutan, tak menyangka akan menghadapi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia memacu motornya menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, ditemani bias cahaya matahari yang perlahan tenggelam di balik rimbunnya pepohonan. Aroma tanah basah dan dedaunan kering menusuk hidung, menciptakan suasana damai yang tak lama lagi akan berubah menjadi mencekam. Sejak dulu, ia sering mendengar cerita tentang kampung bunian di sekitar sana, namun tak pernah sedikit pun terbersit di benaknya bahwa ia akan berpapasan langsung dengan mitos tersebut. Malam itu, entah mengapa, jalan yang biasa ia lalui terasa asing. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dan suara serangga hutan terdengar jauh lebih riuh dari biasanya, seperti melantunkan melodi peringatan. Rian mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu, mengira hanya kelelahan setelah seharian bekerja. Namun semakin jauh ia melaju, udara di sekitarnya terasa semakin dingin, seolah-olah hawa kematian mulai menyelimuti. Kabut tipis mulai turun, membentuk selubung misterius yang menutupi pandangannya. Ia merasa seperti menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya remang di kejauhan, seolah ada pemukiman di balik kabut tebal itu. Rasa penasaran bercampur sedikit kecemasan mendorongnya untuk mendekat, berharap bisa menanyakan arah atau setidaknya beristirahat sejenak. Saat ia semakin dekat, cahaya itu rupanya berasal dari rumah-rumah kayu yang tampak kuno, berdiri kokoh di tengah hutan. Desainnya menyerupai rumah-rumah adat yang jarang ditemukan lagi di era modern. Ada rasa takjub sekaligus merinding yang menjalar di sekujur tubuhnya. Rian memarkir motornya di pinggir jalan, ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Suasana di sana sangat sepi, tidak ada suara percakapan atau aktivitas, hanya desauan angin yang melewati pepohonan, seolah-olah tempat itu tak berpenghuni. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasaran telah menguasai dirinya. Ia memberanikan diri berjalan perlahan, mencoba mengintip ke dalam salah satu rumah yang jendelanya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat bayangan bergerak samar, dan samar-samar terdengar bisikan-bisikan halus yang sulit dipahami. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah alam sedang mencoba memperingatkannya untuk mundur. Namun sesuatu yang tak kasat mata menahannya, seolah ia terperangkap dalam jaring yang tak terlihat, ditarik lebih dalam ke jantung kampung yang misterius itu. Tanpa disadari, Rian telah melangkah melewati batas, dan kini ia benar-benar terjebak. Kampung itu tiba-tiba terasa hidup, namun dengan cara yang menyeramkan. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti lolowan lirih dan bisikan-bisikan yang semakin jelas. Rasa takut mulai mencengkramnya. Ia berbalik, ingin segera pergi, tetapi jalan yang tadi ia lalui seolah lenyap, digantikan oleh dinding kabut tebal yang tak berujung. Rian tahu ia telah masuk ke dalam dunia yang bukan miliknya, dan bahaya nyata mengintai di setiap sudut. Rian berusaha menenangkan dirinya, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat dalam labirin rumah-rumah kayu yang tampak serupa. Gelap semakin pekat, dan hanya ada cahaya remang dari lentera-lentera kuno yang tergantung di depan setiap rumah, memberikan penerangan yang minim. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Bukan suara langkah kaki manusia biasa, melainkan suara gesekan aneh, seolah ada sesuatu yang menyeret dirinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bersembunyi di balik sebuah rumah, berharap tak terlihat. Dari balik persembunyiannya, Rian mengintip. Di tengah kegelapan, ia melihat siluet sosok-sosok yang bergerak perlahan. Bentuk mereka tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang sangat mengganggu dari cara mereka berjalan. Ketika salah satu sosok melewati cahaya lentera, ia melihatnya dengan jelas.
Kengerian yang tak terlukiskan melanda dirinya. Tumit sosok itu berada di depan, sementara jari-jari kakinya menghadap ke belakang, hampir menyerupai kaki bebek. Bentuk tubuh mereka juga terlihat sangat ramping, dengan rambut panjang terurai dan mata yang bersinar redup dalam kegelapan, memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Mereka bergerak tanpa suara, seolah melayang di atas tanah, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Sosok-sosok itu, para bunian, tampak sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, berjalan hilir mudik tanpa tujuan yang jelas. Mereka melihat beberapa di antara mereka membawa keranjang anyaman kosong, sementara yang lain hanya berdiri mematung di sudut-sudut rumah, memandang ke arah yang tak tentu. Ia bisa merasakan tatapan kosong mereka, meskipun mereka tidak melihat langsung ke arahnya. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan karena udara, melainkan karena kehadiran mereka yang tak wajar. Ia tahu, ia sedang berada di tengah-tengah makhluk dari alam lain, dan setiap gerakannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Rian mencoba mencari celah untuk melarikan diri, merayap di antara rumah-rumah, berharap bisa menemukan jalan setapak yang membawanya kembali ke dunia nyata. Namun setiap kali ia merasa hampir mencapai ujung kampung, jalan itu seolah memanjang, atau tiba-tiba ada sosok bunian yang muncul entah dari mana, menghalangi jalannya. Ketegangan semakin meningkat dan rasa putus asa mulai menyelimutinya. Ia sadar bahwa makhluk-makhluk ini tidak berniat mencelakainya secara langsung, tetapi mereka seolah mengurungnya, menjebaknya dalam ilusi yang tak berujung. Setiap detik terasa seperti berjam-jam dan ia merasa energinya terkuras habis. Tiba-tiba, ia mendengar suara loloan panjang menggelegar di seluruh kampung. Suara itu begitu menyeramkan, seperti jeritan kesakitan yang tak bersudahan, dan membuat bulu kuduk Rian merinding. Semua bunian yang tadinya bergerak perlahan, kini tampak terdiam, mematung. Rian tahu ini adalah signal bahaya yang lebih besar. Ia harus segera pergi dari tempat terkutuk ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ia memejamkan matanya, berdoa, dan mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan suara loloan yang masih terngiang di telinganya, Rian membuka matanya. Ia melihat bayangan seorang bunian bergerak cepat mendekatinya. Ini bukan lagi sekedar penampakan, melainkan ancaman nyata. Rasa takut yang luar biasa membanjirinya, tetapi juga memicu naluri bertahan hidupnya. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. Dengan napas terenggah-enggah, Rian memutuskan untuk berlari. Tanpa tujuan, hanya ingin keluar dari kampung menyeramkan ini. Ia berlari sekencang-kencangnya, melewati rumah-rumah, menembus semak belukar, tak peduli dengan luka goresan yang mulai timbul di tubuhnya. Para bunian yang tadinya mematung kini tampak bergerak mengikuti arah larinya meskipun dengan kecepatan yang tak terlalu mencolok. Mereka seperti penonton dalam sebuah permainan kucing-kucingan yang mengerikan. Rian terus berlari, merasakan hawa dingin yang mengejarnya, bisikan-bisikan aneh yang semakin mendekat di belakangnya. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus menemukan celah, titik lemah dalam ilusi yang mengurungnya. Ia terus memfokuskan pikirannya untuk keluar, membayangkan jalan pulang yang biasa ia lalui, mencari cahaya yang nyata. Saat ia berlari melalui lorong sempit di antara dua rumah, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Ada seberkas cahaya remang yang bukan berasal dari lentera bunian, melainkan cahaya kebiruan yang sangat redup. Seperti sebuah celah kecil di antara dinding dimensi. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian bergegas menuju cahaya itu, merasakan dorongan kuat untuk mencapainya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya harapan untuk lolos dari mimpi buruk ini. Rian menerjang cahaya itu, merasakan sensasi aneh, seperti menembus kabut tebal yang tiba-tiba lenyap. Ia terjatuh di atas tanah yang lembab, batuk-batuk, dan terenggah-enggah. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat pemandangan yang sangat familiar. Jalan setapak yang biasa ia lalui dan motornya yang terparkir di pinggir jalan tepat di tempat ia meninggalkannya.
Kabut tebal yang tadi menyelimuti kampung Bunian kini telah sirna, digantikan oleh kegelapan malam yang nyata. Dengan suara jangkrik dan kunang-kunang yang berkedip di kejauhan, Rian segera bangkit, tubuhnya gemetar dan dipenuhi lumpur dan goresan. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan motornya dan melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan hutan itu di belakangnya. Ia tidak menoleh ke belakang, tak ingin melihat lagi bayangan kampung yang telah menjebaknya. Meskipun ia selamat, pengalaman itu akan selamanya terukir dalam ingatannya sebagai pengingat akan batas tipis antara dunia nyata dan alam gaib, dan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang sebaiknya tidak pernah kita temui. Sejak hari itu, Rian tak pernah lagi berani mendekati hutan itu, dan setiap kali ia melihat tumit atau jari taku seseorang, ia akan teringat pada kengerian malam di kampung Bunian.